这辆马车可真所以最好的方式就是踏到哪儿。你们为何会在此处？ Halo, kembali lagi di Al Film. Pada video kali ini kami akan mereview sebuah series Donghua yang berjudul Tales of Drag Raver episode 3. Namun yang belum nonton episode sebelumnya silahkan ditonton dulu ya. Oke, tanpa berlama-lama tekan tombol subscribe, siapkan kopi dan cemilannya. Kita simak sama-sama alur ceritanya. Yuks. Pandangan berfokus kepada dua pemuda yang sedang bertarung. Dua pemuda tersebut adalah saudara dari keluarga Su. Di scene ini kita diperlihatkan pertarungan yang cukup menarik antara dua saudara yang berasal dari keluarga yang sama. Di dalam pertarungan kali ini terlihat cukup seimbang. Namun nampaknya terlihat Sumuyu menahan untuk tidak mengeluarkan jutsu pamungkasnya, mengingat yang ia lawan adalah saudaranya sendiri. Kemudian Paman Zi yang merupakan petinggi keluarga Su menonton pertarungan antara Sumuyu dengan Su Changhe. Kala itu Paman Zi melihat sesosok bayangan yang begitu cepat masuk ke dalam ruangan pemimpin tertinggi Drag Raver. Dan ternyata bayangan tersebut adalah Mubai, tuan muda dari keluarga Wu. 18剑阵，你给我指示。如今大家长病危，谁不想造反？ Mubai, tuan muda dari keluarga Mu, pergi meninggalkan Sumuyu dan keluarga Su lainnya. Setelah kepergian Mubai, Su Chang'e dan Sumuyu memasang kuda-kuda bersiap untuk bertarung kembali. Namun Su Chang'e mengetahui bahwa petinggi Drag Raver telah dibawa pergi oleh Dr. He Huai. Ia mengurungkan niatnya untuk bertarung kembali dengan Sumuyu. Alasan Su Chang'e tidak melanjutkan pertarungannya dengan Sumuyu disebabkan petinggi Drag Raver telah pergi. Tidak ada gunanya bertarung melawan Sumuyu. Selain itu juga mereka adalah dua saudara yang saling menyayangi. Tidak pantas jika saling membunuh satu sama lain. 哎，我是那么这个我是好兄弟，有话好好说啦。 Paman Zi yang memiliki sikap cukup dewasa mengatakan kepada Sumuyu bahwa pernyataan Su Chang'e hanyalah sebuah gertakan Su Chang'e. Su Chang'e tidak mungkin membunuh saudaranya sendiri. Setelah Paman Zi menjelaskan kepada Sumuyu, ia bersama Su Chang'e pergi meninggalkan Sumuyu di kediaman pemimpin tertinggi Drag Raver. Kemudian pandangan beralih ke sebuah kereta kuda yang sedang melaju. Di dalam gerbong kereta kuda terlihat Dr. He Huai yang sedang mengobati luka pemimpin tertinggi Drag Raver. Dengan segala usaha dan kemampuan yang ia miliki, Dr. He Huai sedikit demi sedikit berhasil mengurangi luka yang diderita oleh petinggi Drag Raver. 昨晚这架马车后尸体。 Di dalam sebuah gerbong kereta kuda, petinggi Drag Raver mengatakan kepada Dr. He Huai bahwa tuan ketiga Ban telah meninggal usai mengalami sakit yang cukup keras. Kemudian Dr. Ilahi mendengar pernyataan dari pemimpin tertinggi Drag Raver. Ia beranggapan bahwa jika ia berhasil menyembuhkan luka dari petinggi Drag Raver, tetap saja pemimpin tertinggi Drag Raver akan meninggal karena penyakit yang ia derita. Walaupun dalam keadaan sakit, pemimpin tertinggi Drag Raver masih saja bisa tertawa untuk menenangkan kekhawatiran Dr. He Huai terhadap dirinya. Kala itu Dr. He Huai mengatakan bahwa prank hujan salju adalah obat yang memiliki akurasi cukup bagus untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pemimpin tertinggi Drag Raver. 是的，我们发现他已经找到了神医。 Kamera beralih kepada kedua pemuda yang berasal dari keluarga Xie. Kedua pemuda utusan dari keluarga Xie ini melaporkan kepada tuannya bahwa mereka telah gagal membunuh pemimpin tertinggi Drag Raver. Kemudian tuan muda dari keluarga Xie yang mendapatkan laporan dari anak buahnya pun marah. Lalu pemuda dari keluarga Xie menyampaikan kepada tuan mudanya bahwa mereka melihat Su Chang'e dan Suzy dari keluarga Su yang berada di kediaman pemimpin tertinggi Drag Raver bersama dengan Sumuyu. Singkat cerita, tuan muda berdiri sembari marah-marah dan melempar gelas ke arah pintu yang membuat pintu tersebut berlubang. Hingga pada akhirnya Su Chang'e yang diam-diam mendengar pembicaraan tuan muda dari keluarga Xie dengan anak buahnya ketahuan.
Karena ketahuan menguping pembicaraan Tuan Muda Van Hui dengan anak buahnya, akhirnya Su Changhe berkelahi dengan anggota keluarga Xie. Kemudian setelah Su Changhe berhasil menjatuhkan salah satu anggota keluarga Xie, ia berkata kepada Tuan Muda Van Hui dari keluarga Xie bahwa analisa Tuan Muda Van Hui memang benar jika Su Changhe dan Su Muyu tidak membuat kesepakatan. Lalu Xie Van Hui yang memiliki julukan hantu sakti memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Su Changhe. Dalam pertarungan yang terjadi, meskipun Su Changhe seorang diri, ia mampu membuat kedua anak buah dari Tuan Muda Xie Van Hui kewalahan. Pertarungan kali ini terlihat tidak seimbang, namun nampaknya Su Changhe memiliki kemampuan yang cukup unggul dibanding dengan anak buah Xie Van Hui. Perbedaan kemampuan ini membuat dua anak buah dari Xie Van Hui dapat dijatuhkan dengan sangat mudah oleh Su Changhe. Kemudian Xie Van Hui yang melihat kedua anak buahnya tumbang turun tangan menghadapi Su Changhe. Pertarungan Xie Van Hui dengan Su Changhe terlihat cukup seimbang. Bahkan keduanya sama-sama memiliki kecepatan yang cukup bagi seorang ksatria. Lalu pertarungan keduanya dihentikan dengan kedatangan Su Xi untuk mengajak Su Changhe pulang. 收摊了，老爷子老。 Dalam perjalanan pulang, Su Xi mengatakan kepada Su Changhe bahwa ia diperintahkan oleh pemimpin tertinggi dari keluarga Su untuk membantu dan mengikuti perintah Su Changhe. Kemudian Su Changhe membuat sebuah pernyataan bahwa perjalanan Dr. He Huai bersama pemimpin tertinggi Dark River ke puncak utara hanyalah sebuah taktik penundaan untuk mengulur waktu bagi Dokter Ilahi untuk menyembuhkan pemimpin tertinggi Dark River. Andai saja pemimpin tertinggi Dark River sembuh dan kembali ke Sungai Gelap, para ahli spiritual pasti akan baik-baik saja. Sedangkan bagi para bawahan pasti akan menghadapi akibatnya. Itulah sebabnya Su Changhe berambisi untuk membunuh petinggi Dark River. 拉谁给你的神给拿不行的路，先派人去拦苏沐雨，都姓苏。 Su Xi bersama Su Changhe menunggangi sebuah kuda untuk mengejar Dokter Ilahi bersama pemimpin tertinggi Dark River ke puncak utara. Dengan perubahan kekuatan, kerajaan seluruh bangsa bisa dipertaruhkan kalau Sungai Gelap mengalami transisi kuat. Mengapa kita tidak bisa mengambil langkah beresiko? Tutur kata Su Changhe sembari memacu kudanya. Kemudian pandangan beralih kepada Su Muyu yang sedang menunggangi kudanya. Lalu tiba-tiba saja Su Muyu dikejutkan dengan kemunculan dua wanita yang menghalangi jalannya. Kedua gadis tersebut nampaknya berasal dari keluarga Su. Mereka diperintahkan oleh pemimpinnya untuk mencegah Su Muyu bertemu dengan pemimpin tertinggi Dark River. 睡了去。看那些别说，看那都。 Kedua wanita yang memiliki wajah mirip menyerang Su Muyu, namun serangan kedua wanita ini bukanlah berfokus kepada Su Muyu, melainkan kepada seekor kuda yang ditunggangi oleh Su Muyu, agar wanita kembar ini dapat menahan Su Muyu untuk beberapa waktu. Kemudian dengan memasang wajah yang cukup keren, ia berkata, "Apakah dia memberitahumu bahwa aku tidak akan membunuhmu?" Tutur kata Su Muyu kepada dua wanita kembar. Lalu pandangan beralih kepada pasukan yang sedang mengawal pemimpin tertinggi Dark River bersama Dokter Ilahi menuju puncak utara. 不再这么赶路下去，你们的大家长。 Pemimpin tertinggi Dark River bersama rombongannya akhirnya sampai ke puncak utara. Dokter Ilahi terlihat turun dari gerbong bersama dengan pemimpin tertinggi Dark River. Kala itu Dokter Ilahi alias He Huai bertanya kepada pemimpin tertinggi Dark River, "Kau masih dalam mood yang bercanda? Mungkin aku terlalu khawatir," tutur kata Dokter Ilahi kepada pemimpin tertinggi Dark River. Kemudian pemimpin tertinggi Dark River masuk ke dalam sebuah gubuk dengan dituntun oleh wanita zodiak kelinci. Saat itu pemimpin tertinggi Dark River menyatakan bahwa 12 zodiak dapat menjadi pemburu yang terampil. 明天夜时，哎呀妈！我能感觉到大家长，你似乎有些不安。 Di sebuah gubuk yang tua tepatnya di puncak utara, Dokter Ilahi mengakui bahwa dirinya tertarik dengan Su Muyu yang terlihat tampan dan kuat. Kemudian sembari tersenyum, pemimpin tertinggi Dark River mengatakan bahwa jika Dokter Ilahi berhasil menyembuhkan dirinya, petinggi Dark River berjanji akan meyakinkan Su Muyu untuk menjadikan Dokter Ilahi pasangan hidupnya. Lalu pandangan beralih kepada Su Muyu yang terlihat sedang bertarung melawan kedua wanita kembar.
Dalam pertarungan kali ini nampaknya Sumuyu tidak bisa dilukai sama sekali. Bahkan Sumuyu tidak melakukan serangan sekalipun. Ia hanya menakis serangan kedua wanita kembar tersebut. Wah, oke gengs, itulah rangkuman Donghua Tales of Dark River episode 3. Untuk episode selanjutnya kami akan mereviewnya di next video ya gengs. Semoga kalian terhibur, tekan tombol subscribe, sampai jumpa di video berikutnya. Yuks.